Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi di konten kali ini aku sama istri aku, insya Allah karena kita sekarang fokus dengan membahas materi ya kontennya, yang insya Allah untuk bermanfaat terutama buat aku dan istri aku juga buat kalian para pendengar. Ya jadi insya Allah malam hari ini kita akan membahas tentang seputar kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, tadi istri aku tuh waktu sore sempat nanya perihal tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu kan. Perkara tentang Ka'bah itu didirikan sejak kapan. Nah, jadi gini. Ka'bah itu atau rumah Allah Baitullah itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Loh, kenapa bisa gitu? Jadi pada saat itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam bersama anaknya namanya Syit. Jadi Nabi Adam itu dengan Hawa, pada saat Hawa itu melahirkan anaknya selalu kembar. Dalam riwayat disebutkan anaknya selalu kembar gitu kan. Sampai akhirnya ada nih anak yang nggak kembar namanya Syit. Yang mana ternyata Syit ini nantinya Allah jadikan dia sebagai nabi. Nah, jadi Nabi Adam memiliki anak yang dia itu menjadi nabi namanya Syit. Nah, Nabi Adam dengan Nabi Syit akhirnya mereka itu akhirnya turun wahyu atau perintah kepada mereka untuk membangun rumah Allah atau Ka'bah itu kan. Akhirnya dibangunlah oleh Nabi Adam dan Syit ini. Nah, kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Ka'bah ini terkena tsunami karena pada saat itu ya singkat cerita aja, di zaman Nabi Nuh itu hidupnya sekitar berapa? 1000 tahun. 1000 tahun, lama. Nah, selama 950 tahun Nabi Nuh itu Nabi Nuh itu berdakwah tapi pengikutnya itu hanya 80-an, hanya puluhan aja. Makanya disebutkan pengikutnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu hanya apa? Sebagai kaum samanin. Hanya 80 orang gitu. Karena pengikutnya puluhan. Nggak, mereka tuh gini. Misalkan kita punya anak gitu kan. Nah, anaknya ini jadi pengikutnya Nabi Nuh. Nanti dia punya anak lagi terus. Jadi turun-temurun. Pengikutnya hanya itu aja gitu. Jadi begitu selama 950 tahun. Kalau secara logika ya, dengan umur yang lama banget kayak gitu kan, hampir 1 abad ya nggak sih? 1 abad itu berapa? 100 ya? 100 tahun, iya. 1 abad. Nah, berarti artinya 9,5 abad. Ya kan? 9,5 abad gitu. 9,5 abad berdakwah, tapi pengikutnya hanya puluhan gitu kan. Harusnya bisa mendapatkan kaum ataupun pengikut yang banyak. Nah, tapi kita kembali kepada firman Allah, yang mana Allah terangkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat keempat, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim, kata Allah. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi misalkan gini, Allah berikan rezeki pada kita dan pada gini aja lah istilahnya, Ayang ini punya adik gitu kan. Nah, ternyata Ayang dengan adik Ayang ini rezekinya nggak sama. Gitu. Artinya misalkan lebih banyak rezeki Ayang atau lebih banyak rezeki adik Ayang gitu. Nah, kita nggak boleh iri. Kenapa? Yang pertama itu tadi kata Allah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu semua karena karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi semua itu udah masing-masing ada rezekinya gitu. Sebelum manusia itu diciptakan sudah ditulis rezekinya gitu kan. Kemudian nanti dia sebagai orang yang selamat atau sebagai orang yang celaka, kemudian sudah ditetapkan umurnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, terkait ini aku punya cerita. Jadi suatu ketika pernah ada seorang syekh yang dia itu terkenal dengan keilmuannya gitu kan. Terkenal dengan keilmuannya, muridnya di mana-mana. Bahkan muridnya pun sudah mengajar dan muridnya ini sama-sama punya kelas sama dengan dia. Nah, suatu hari syekh ini dengan muridnya ngajar bersamaan gitu kan. Syekh ini ngajar di tempat ini dan muridnya ngajar di kelas sana. Ternyata murid ternyata kaum ataupun jamaah dari muridnya ini lebih banyak daripada jamaahnya dia gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jamaahnya syekh ini ngomong, "Wahai syekh, aku dengar Ustadz itu
Syekh itu dia tuh muridmu, tapi kenapa yang kami lihat dia kok jamaahnya lebih banyak daripada engkau? Apa kata Syekh ini? Syekh ini menjawab dengan keimanan, bukan dengan hawa nafsunya. Kalaupun dengan hawa nafsunya, mungkin orang akan mengatakan apa? Mungkin pakai ini gitu. Kalau jawaban kita kan sekarang seperti itu, lebih banyak fitnahnya daripada husnuzonnya gitu, lebih banyak suuzonnya. Syekh ini mengatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kemudian apa? Jadi Syekh tadi ini sama sekali nggak ada iri, nggak ada hasad, nggak ada dengki gitu kan. Karena dia mengatakan apa gitu. Mungkin kalau dia bisa menjawab lebih panjang lagi atau dia tuh mau ngejawab lebih panjang lagi, dia akan membahas perihal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya enggak? Yang dia tuh hidup selama 950 tahun, pengikutnya lebih banyak kan Nabi Muhammad gitu kan, yang hidupnya hanya puluhan tahun gitu. Jadi gitu. Nah, jadi ngebahas tentang Nabi Nuh ini. Nah, terkait dengan ini, jadi di zamannya Nabi Nuh, suatu ketika pernah Nabi Nuh itu meminta sama Allah karena udah nggak tahan ini kan sama kaumnya gitu. Udah mereka tuh malah nggak beriman. Bahkan Nabi Nuh punya anak yang dia tuh menentang dia gitu, membangkang sama Nabi Nuh. Ini anaknya Nabi Nuh gitu. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, kemudian seketika itu langsung didatangkan azab sama Allah. Yang azabnya itu Masya Allah, azabnya itu dari atas dan dari bawah gitu. Jadi azabnya itu berupa hujan yang kita tahu sekarang. Tapi hujannya nggak sembarangan. Ibarat hujannya itu kalau orang embernya penuh, kemudian langsung dituang air embernya, jadi langsung bur kayak gitu. Jadi kayak air terjun. Hujannya di zaman Nabi Nuh tuh kayak gitu. Dan nggak hanya itu, juga hujan yang dari bawah. Apa ya istilahnya, tsunami ya? Kalau tsunami kan dari laut, artinya tuh udah ada gitu di daratan. Ini nggak dari bawah keluar gitu. Meluap gitu ya. Ibarat kalau rumah kebanjiran merembes dari bawah lantai gitu. Jadi udah merembes, kemudian ditambah dari atas lagi. Lengkap ini. Makanya saat itu Ka'bah pun hancur. Hanya tersisa yang namanya itu Bakkah. Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Nah, setelah itulah di zamannya Nabi Ibrahim, kemudian dibangun ini Ka'bah menjadi bagus lagi gitu. Nah, berarti kan Ka'bah di sini kan memang terbuatnya itu sangat kuat gitu kan, yang dibuat sama Nabi Adam dan Nabi Syed gitu. Buktinya pondasinya aja nggak hancur gitu. Ya. Kalaupun memang itu benar-benar bangunan yang biasa aja itu sudah hancur gitu. Kayak gitu. Nah, kita kembali ke kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi gini, terlalu bersemangat ya. Jadi Nabi Ibrahim ini punya istri, namanya Sarah. Sarah ini cantiknya, parasnya itu Masya Allah. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Yusuf itu keturunan dari Sarah. Gitu. Iya, karena Nabi Yusuf ini kan tampannya luar biasa. Bahkan dikisahkan Nabi Yusuf itu sampai siapapun wanita yang melihat dia, kalau dia tuh megang pisau dan buah, itu bahkan pisau itu sampai kena di tangannya, kemudian urat nadi yang putus dan itu nggak ada rasanya. Gitu, yang tadinya dia mau motong apel, mau motong buah-buahan, malah kena ke urat nadinya ini. Kemudian darahnya mengalir gitu kan, sampai sekarat, tapi dia tuh nggak ngerasa apa-apa. Saking nikmatnya itu wajah Nabi Yusuf itu untuk ditatap. Dan bukan hanya untuk wanita aja, untuk laki-laki juga gitu. Jadi parasnya itu enak untuk dipandang gitu. Nabi Yusuf sama Rasulullah lebih ganteng mana? Nabi Yusuf dengan Rasulullah pastinya lebih tampan dan lebih indah Rasulullah. Begitu, karena Rasulullah itu manusia yang sama sekali nggak ada tandingannya istilahnya, dari bentuk parasnya, dari bentuk sisi akhlaknya. Kemudian Rasulullah sama sekali nggak memiliki kesalahan gitu, dari awal beliau lahir sampai beliau itu diwafatkan sama Allah. Jadi kalau ditanya lebih tampan Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad, ya jelas Nabi Muhammad, lebih tampan Nabi Muhammad. Siapapun yang melihat wajahnya Nabi Muhammad, kalau dia melihatnya itu dengan dengan hatinya, maka dia langsung bersyahadat. Ada kisah pada saat itu orang yang kafir ini baru melihat wajahnya Rasulullah gitu. Akhirnya dia itu menyukai Rasulullah dan dia tuh ingin syahadat gitu, ingin mengikuti agamanya Rasulullah begitu. Itu baru melihat wajahnya aja.
Jadi setiap nabi itu Allah berikan paras yang rupawan dan indah gitu. Jadi setiap nabi itu memiliki kelebihan. Setiap nabi pasti memiliki kelebihan. Dan nggak ada kekurangannya gitu. Kalaupun ada kekurangan mungkin setengah dari 100%. Jadi sangat sedikit sekali. Itu pun kesalahan nantinya yang Allah akan maafkan gitu. Seperti halnya nih, kisah seperti halnya yang lagi kita bahas nih Nabi Ibrahim. Tahu nggak? Nabi Ibrahim selama hidupnya itu pernah berbohong 3 kali. Dan itu dimaafin sama Allah saat dia di dunia dan di akhirat. Nah, tapi Nabi Ibrahim itu pada saat, kalau ini makin cerita makin panjang lagi. Nah, jadi pada saat nanti di padang mahsyar, manusia kan udah saking kelamaannya nih berdiri lama-lama. Matahari didekatin sama mereka semua itu jaraknya hanya 1 mil gitu kan, panas, mereka telanjang nggak pakai alas kaki dan lain sebagainya. Manusia ini mereka mendatangi Nabi Adam, meminta syafaat agar cepetan ini selesai. Kata Nabi Adam, aku malu, aku malu sama Allah karena aku pernah berbuat salah sama Allah. Mintalah sama Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim juga ternyata menjawab yang sama. Nabi Ibrahim kenapa menjawab seperti itu juga? Yang pertama memang syafaat itu hanya ditujukan kepada Nabi gitu. Hanya Nabi yang berhak memberikan syafaat gitu kan. Karena dia penutup daripada Anbiya, daripada nabi-nabi. Intinya Nabi Ibrahim juga merasa dia itu malu karena pada saat di dunia dia pernah berbohong sama Allah gitu. Tahu nggak berbohongnya karena apa? Padahal kalau kita sikapi ini berbohongnya itu karena kebaikan. Ada 3 kebohongan yang telah dilakukan sama Nabi Ibrahim tapi Allah sudah maafkan. Yang pertama, pada saat itu karena di zamannya Ibrahim, di awal-awal Nabi Ibrahim masih muda dan ayahnya Ibrahim juga tukang pemahat patung gitu kan. Nabi Ibrahim itu kan pernah ini yang namanya ngancurin patung-patung yang kecil, kemudian ada patung yang besar, tahu kan ceritanya. Kan pakai Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim letakkan ke patung yang paling besar. Jadi digantung nih yang pakai tali gitu kan, dikalungin ke lehernya gitu. Jadi biar seakan-akan patung yang paling besar ini, berhala yang paling besar ini yang udah menghancurkan patung-patung anak-anakannya gitu. Nah gitu. Pas ketahuan gitu, Ibrahim kamu kan yang ngelakuin ini gitu kan, dengan bahasanya mereka. Ya, jadi DDL Elhana lagi tidur tadi ini, nggak tahu kayaknya digigit nyamuk atau apa, jadi agak kebangun. Nah, aku langsung lanjutin aja. Nanti insya Allah istriku biar nonton aja di YouTube nih sambil mempersingkat waktu karena udah malam juga ini. Dengan bahasanya kaumnya Namrud pada saat itu. Namrud pada saat itu menjadi raja di zamannya Ibrahim itu kan. Mereka mengatakan, Ibrahim kamu kan yang ngelakuin ini. Kampaknya aja di patung yang paling besar, di berhala yang paling besar. Sudah pasti berhala yang paling besar yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil ini gitu. Apa kata mereka? Saking bodohnya mereka kan. Mereka udah tahu itu salah. Mereka udah tahu berhala itu nggak bisa bicara. Tapi mereka tetap sembah. Kenapa? Karena mereka mengatakan begini. Kamu Ibrahim tahu nggak? Berhala ini nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak bisa bicara. Mereka nggak bisa bergerak. Jadi nggak mungkin mereka itu dihancurkan sama berhala yang paling besar ini. Begitu. Apa kata Ibrahim? Kalian semua udah tahu ini berhala-berhala yang kalian sembah ini nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ngapain kalian itu menyembah sesuatu yang mati, sesuatu yang dibentuk sama manusia gitu. Singkat cerita pada saat itu kan Ibrahim itu dibakar, Nabi Ibrahim itu dibakar atas perintahnya Raja Namrud. Adapun kebohongan yang kedua, suatu ketika Nabi Ibrahim itu pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengundang Nabi Ibrahim untuk mengikuti pesta. Nah, pesta jenis ini itu bukan pesta yang istilahnya seperti kita kalau di bulan Ramadan bukber, buka bersama gitu kan. Atau pesta acara nikahan, atau mungkin tasyakuran, enggak. Tapi ini pesta pora dalam bentuk minum alkohol, minum khamar, kemudian mabuk-mabukan, berjudi, kemudian bersamaan dengan para wanita-wanita gitu. Nah, jelas pada saat itu Nabi Ibrahim menolak gitu dengan mengatakan ini Sakim, sesungguhnya aku ini lagi sakit gitu. Itu kebohongan yang kedua. Adapun kebohongan yang ketiga yang masuk ke dalam tema kita ini yaitu seputar kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun yang ketiga,